Kepikiran nggak sih gimana jadinya sebuah budaya kalau nggak ada bahasanya? Hari ini kita bakal jadi detektif bahasa, kita akan ngebongkar kode rahasia yang unik banget dari Nusa Tenggara Barat. Selamat datang dan yuk langsung aja kita mulai panduan belajar bahasa Sumbawa ini. Coba deh, kita mikir bentar. Sebagian besar dari kita punya bahasa daerah kan? Tapi, apa fungsinya cuma buat ngobrol sama teman atau keluarga aja? Cuma buat gitu doang? Atau jangan-jangan ada makna yang lebih dalam di baliknya? Nah, ini dia nih intinya. Pembahasan kita kali ini bukan sekedar pelajaran bahasa biasa ya. Ini soal perjuangan buat nyelamatin sebuah identitas. Identitas budaya yang lagi ada di persimpangan jalan menghadapi tantangan besar di zaman modern. Oke, pertama-tama kenalan dulu yuk sama bahasa Sumbawa. Bahasa ini tuh bagian dari rumpun Austronesia yang dipakai di Nusa Tenggara Barat. Tapi ini bukan sekedar alat komunikasi biasa loh. Anggap aja ini tuh kayak cerminan kearifan lokal atau bahkan DNA budayanya masyarakat Sumbawa itu sendiri. Jadi, situasinya tuh gini. Bahasa ini dipakai sama etnis Sumbawa, dan dialek Sumbawa besar jadi semacam standarnya. Tapi tantangannya tuh di sini, modernisasi bikin bahasa ini makin tergeser dari ruang publik. Apalagi buat generasi muda, iya kayak kalian ini, yang mungkin lebih sering pakai bahasa Indonesia atau Inggris. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya bahasa ini bisa bertahan? Oke, sekarang waktunya kita masuk ke bagian laboratorium bahasa. Kita bakal ngebongkar cetak biru bahasa Sumbawa, kita lihat satu-satu blok bangunan unik yang nyusun bahasa ini. Siap-siap ya, ini emang agak teknis dikit, tapi tenang, bakal seru kok. Semuanya dimulai dari angka ini, 29. Ini fondasi utamanya. Ada 29 bunyi unik atau yang biasa disebut fonem. Anggap aja ini alfabet suaranya bahasa Sumbawa. Semua kata ya dibangun dari sini. Nah, dari 29 bunyi itu, bisa kita bagi lagi jadi dua kelompok. Ada 10 jenis bunyi vokal dan 19 bunyi konsonan. Kombinasi dari semua suara inilah yang bikin bahasa Sumbawa tuh kedengerannya khas banget, punya melodinya sendiri. Nah, ini dia nih yang unik banget. Ada satu fitur istimewa namanya bunyi hentian glotal yang ditulisnya pakai huruf Q. Ini beda sama bunyi K biasa. Coba lihat deh contohnya. Uda. Nah, bunyi K yang kayak ketahan di akhir itu dia yang bikin artinya jadi muda. Dan uniknya, bunyi ini nggak pernah ada di awal kata. Oke, tadi kita udah kenalan sama alfabet suaranya, sekarang kita naik level. Kita bakal lihat gimana bunyi-bunyi itu digabungin jadi frasa yang punya arti. Ternyata ada resep grammar yang dipakai, dan resepnya ini konsisten banget. Jadi, frasa itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin aja kayak bikin masakan. Pasti ada bahan utamanya kan? Nah, itu kita sebut inti. Terus ada bumbunya, biar makin enak, itu yang namanya pewatas atau penjelas. Nah, aturan inti plus pewatas ini bisa kita lihat langsung cara kerjanya. Langkah pertama, kita mulai dari intinya. Nyir, artinya kelapa. Langkah kedua, kita kasih pewatasnya. Uda, artinya muda. Digabungin, jadilah nyir uda, kelapa muda. Gampang kan? Polanya selalu konsisten. Intinya di depan, baru penjelasnya. Dan ternyata aturan yang super simple tadi itu berlaku buat 4 tipe frasa utama ini. Anggap aja ini contekan singkatnya. Mau itu buat nunjukin benda kayak kelapa muda, kegiatan kayak makan malam, atau bahkan sifat dan tempat. Semuanya pakai pola dasar yang sama. Jadi, kita udah lihat kan betapa unik dan teraturnya struktur bahasa ini. Keren banget. Tapi, pertanyaan paling gedenya, dengan dunia yang makin modern dan terus berubah, gimana ya nasib bahasa Sumbawa dan para penuturnya ke depan? Apa yang kira-kira menanti mereka? Nah, ini dia dilema utamanya. Ada gap yang gede banget nih, antara apa yang diyakini sama apa yang dilakuin. Di hati sih semua orang bangga sama bahasanya, ngelihat ini sebagai identitas. Tapi kenyataannya di lapangan, bahasa ini makin jarang dipakai sehari-hari, apalagi sama anak-anak muda. Kalau kita coba urai masalahnya, ada beberapa tantangan utama nih. Pertama, bahasa ini mulai kesingkir dari tempat umum, sekolah, sampai dunia kerja. Terus, ada anggapan kalau bahasa Indonesia atau Inggris itu lebih bergengsi atau lebih berguna buat cari duit. Ditambah lagi, belum ada kamus atau ejaan resmi yang modern, jadi susah buat ngomongin hal-hal baru kayak sains atau teknologi. Dan pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kalian semua. Bahasa ini bukan cuma objek pelajaran di buku. Ini warisan yang hidup. Sebagai generasi sekarang, kalian tuh bukan cuma penonton, tapi kalian adalah pemain utama yang bakal nentuin nasib bahasa daerah kita semua. Jadi,
peran apa yang bakal kalian ambil dalam cerita ini?